Dari kakek kita memang udah ada tanaman ini. Kita belum merdeka aja udah ada pohon salak. Makanya salak condet ini dijadikan ikon DKI. Condet tuh sekarang ini menjadi percontohan Betawi-Betawi yang lain. Yang masih ada, masih hidup. Baik dari keseniannya, buah-buahannya, kulinernya, persilatannya. Dan kehidupan di Condet ini benar-benar masih berasa Betawinya. Cagar buah condet ini sebagai pelestarian salak dan duku condet. Artinya ini sebagai pelestarian bagaimana caranya supaya salak condet ini tidak punah. Usaha buah di sini udah hampir 5,5 tahun. Kita pendatang. Kita cari nafkah di ibu kota. Kalau dulu yang terkenal di Condet itu buah salak sama duku yang paling terkenal itu. Tapi dulunya di sini segala buah ada semua ceritanya gitu. Tapi yang masih ada ya duku sama salak. Tapi maaf, ini salak sama duku udah mulai jarang, udah jadi perumahan semua. Kalau sekarang itu buah salak itu agak susah yang asli Condet ya. Adanya di Cagar Buah di daerah Balekambang. Masih deket sih dari sini. Cuma kalau ada yang pengen salak buah apa duku itu bisa ke Cagar Buah gitu. Kalau gampang sih saya seneng, peminatnya banyak salak Condet itu. Tapi ya sayang itu barangnya udah agak-agak langka, jadinya kita mau nyari itu susah. Saya dari perantauan, dari Demak. Kita udah 6 tahun di sini, Mbak. Ya tempatnya ramai, Mbak, padat. Jadi enak buat jualan. Saya tuh dulunya di sini tuh kayaknya banyak pohon salak sama duku. Sekarang sudah nggak ada kayaknya. Sudah banyak rumah-rumah yang berdiri. Jadi kita nggak pernah jualan salak Condet sama sekali. Kita jualnya cuma salak pondok yang manis. Kalau sejarah Condet dulu di abad 15, abad 16 tuh udah ada pohon salak. Salak dan duku itu disebut hutan. Tahun 80 ke bawah tuh sini pohon salak semua, sampai Raya Condet pun pohon salak semua. Batu Ampar, Balekambang, Kampung Tengah, Gedong, sama sebagian Cilitan. Itu pohon salak semua. Nah di situ masyarakat juga nggak rumahnya di tengah-tengah pohon salak. Kita bisa begadang malam-malam tuh jagain duku. Karena apa? Kampret kan. Kalau udah mau matang tuh kita rame tuh. Teriak-teriakan, saut-sautan. Itu enaknya Condet dulu seperti itu.
kita memang udah ada tanaman ini. Kita belum merdeka aja udah ada pohon salak. Dulunya diceritakan pada zamannya Pak Karno itu dijadikan buahan mejanya kepresidenan, seperti itu. Nah, saya memang di sini warga asli Condet yang ditugaskan dari Dinas Pertanian untuk merawat pohon salak dan pohon duku dan kebun yang ada di CBC ini. Kita perlu bersihkan dan harus juga dibuangin anakannya yang seperti ini yang enggak kita manfaatin karena buahnya kurang begitu bagus. Nah, seperti ini. Kalau di Sleman nggak ada pohon atasnya seperti kayak di sini. Di sini ada pohon duku yang harus juga kita rajin. Karena ngapa? Kalau nggak dibuangin ini di saat musim penghujan akan menjadi pembusukan untuk bunganya. Nggak jadi berbuah. Kalau bersih kan otomatis kan buahnya mekar. Nah, ini kebetulan ada salak yang sedikit yang udah agak enak dimakan. Nah, kita coba petik. Bismillah. Nah, ini dia. Akan saya tunjukkan rasanya. Boleh adik cicipi. Nah, ini bentuk salak masir. Oh. Bismillah. Nikmat. Sayang nomor satu. Ada manis, masir. Oh, kan masirnya kan seperti ini. Banyak orang bilang salak condet asam, tapi dipetiknya itu memang belum waktunya atau belum masak. Seperti itu. Kalau udah dipetik waktunya, pas saat masak, dia akan ketagihan untuk memakannya. Cagar buah condet ini sebagai pelestarian salak dan duku condet, di mana salak dan duku condet itu merupakan ikon atau maskotnya dari Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2006-2007 luasnya 3,45 hektar ini dibebaskan atau dibeli oleh pemerintah daerah di sini yang tadinya dikelola oleh masyarakat. Yang namanya tanaman adanya di masyarakat pada umumnya, tentunya perubahan alih fungsi lahan itu akan lebih cepat, ya. Yang tadinya misalkan ada hamparan salak, kemudian berubah jadi bangunan, ya kan. Tapi kalau yang di sini kita tetap mudah-mudahan ini lestari sampai kapanpun juga. Artinya ini sebagai pelestarian, bagaimana caranya supaya salak condet itu tidak punah. Salak yang ada di Condet sebenarnya salak yang paling tua yang ada di Indonesia. Makanya salak Condet ini dijadikan ikon DKI, maskotnya DKI, yaitu salak dan elang bondol. Itu menandakan bahwa salak kita yang lebih tua di antara salak yang ada di Indonesia. Karena dari varietas atau jenis itu masih 10 macam atau 9 macam lah kurang lebih. Kebanyakan salak condet yang kita adakan di sini di kebun CBC, yaitu yang dari biji dan yang dari cangkok. Pun yang dari cangkok kita cari pohon yang berkualitas dari segi rasa, ketebalan daging, dan aromanya. Semuanya memiliki gitu kan. Jadi nggak ada cuma cepet doang. Nah, inilah salak yang kita akan mulai cangkok yang saya akan perlihatkan. Ada ini kita nggak kayak di Sleman itu kan pakai bumbung bambu. Kalau kita beli hampir 30.000 sebatang, bisa 40 ya. Kalau ukuran besar kayak gini. Nah, kita manfaatkan limbah bekas botol aqua yang 1,5 liter. Seperti ini. Gitu kita manfaatkan dan kita masukkan tanah yang udah kita campur dengan pupuk seperti ini. Nah, kita padatkan seperti ini agar ngapa nanti akar ini biar menyentuh batang dari pohon tersebut. Ini bawahnya udah kita kasih lubang-lubang agar supaya air nggak ngenang dan akar nggak busuk. Kalau dia keluar akar, kita ikat dan kita ambil dari bibit yang bagus agar supaya ngapa? Nanti rasanya juga nggak berubah dari induknya. Seperti itu yang kita inginkan. Ini kita ambil kemari supaya mengencangkan.
Oke, bisa disut agar nggak terlepas, cangkokannya nggak jatuh. Oke, selesai. Untuk mencangkok yang kita pilih pohon yang bagus dan seperti ini, yang ada anakannya seperti ini, agar ngapa? Nanti dari rasa nggak berubah dengan indukannya. Condet tuh sekarang ini menjadi percontohan Betawi-Betawi yang lain. Yang masih ada, masih hidup, baik dari keseniannya, buah-buahannya, kulinernya, persilatannya, pengajiannya. Dan kehidupan di Condet ini benar-benar masih berasa Betawinya. Sangat nempel. Memang sih kita udah tergerus ya, hampir kita sisanya 30% lah. Sisanya orang pendatang ya, ada yang disebut Condet kampung Arab lah, apalah. Nah, kita nih sebagai teman-teman ini lagi memperjuangkan untuk mempertahankan budaya Betawinya di situ. Ini yang setelah kita deder dari hasil cangkokan akan kita tanam. Nah, udah Pak, disiapin. Nah, ini kan kita tanam seperti ini. Nah, oke, kayaknya udah kada banyak. Ya. Inilah hasil cangkokan yang kita tebang dari pohon indukan yang tadi kita tanam sekarang setelah kita deder, dan selama 3 tahun dia akan belajar berbuah dan nggak mengurangi rasa dari buah induknya karena kita cangkok bukan dari biji. Kalau dari biji itu akan lari dari gennya induknya. Contoh kayak rambutan ciplat kita tanam belum tentu nunggu rambutan ciplat seperti itu. Kalau salak ini lagi dicangkok. Sama seperti induknya, dari rasa, aroma yang dia miliki, ketebalan dagingnya sama. Makanya kalaupun kita ambil dari bibit, dari biji, itu kita cari juga biji yang berkualitas, yang rasanya manis, dan daging buahnya tebal, dan ada aroma rasa masirnya, seperti itu. Dan duku condet itu usianya sudah sangat tua. Ada yang mencapai 200 tahun. Kemudian yang selanjutnya tanaman yang ada di sini tidak hanya itu juga. Ada melinjo. Melinjo kan tahu sendiri bahwa melinjo merupakan khas yang diinikan di Jakarta ini untuk pembuatan emping melinjo. Karena di daerah Condet kan terkenal dengan empingnya ya, emping melinjonya itu di sini ya. Saya Aziza, saya pengrajin emping, udah turun-temurun, jadi udah 20 tahun dari nenek, dari ibu turun ke saya. Karena nggak semuanya bisa gitu, karena nggak tahu dari ini aja, otodidak aja gitu. Jadi dari ibu cuman saya yang nurunin. Bikinnya dari batu, batunya juga nggak bisa sembarang batu.
kita emping batunya juga dari turun temurun gitu, dari nenek dulu sampai sekarang. Sulit juga sih, jadi kita cuman ada yang mesen aja ke rumah. Tapi untuk pemasaran keluar belum bisa, karena belum tapi terkenal gitu. Jadi cuman beberapa aja gitu orang yang tahu, belum jadi ciri khas oleh-oleh gitu. Ya alhamdulillah Bang Iwan dan yayasan membantu kami memasarkan dan mengenalkan emping condet untuk menjadi oleh-oleh khas Jakarta. Harapan saya emping condet ini bisa jadi oleh-oleh khas Jakarta. Dari pemerintah gitu bantu pasarin dan butuh modal juga semuanya. Untuk menjaga kelestarian budaya condet alamnya condet, kita punya ada komunitas Ciliwung. Mereka memang khusus untuk memperjuangkan Ciliwung bersih, berbudaya, khususnya yang melintasi di wilayah condet. Terus kita aksi persilatan juga udah mulai kumpul, udah mulai hidup lagi dari 16 perguruan silat. Terus ketiganya masalah kuliner emping, makanan Betawi yang lain udah hidup lagi. Nah keempatnya kita mengadakan festival tahunan, karena pandeminya kita nggak bikin. Contohnya festival condet, festival jadul, festival gedong, festival kuliner. Banyak kalau lagi nggak kuliner pandemi begini kita bikin. Itu bentuk kita, pedulian kita untuk mempertahankan dan memperkenalkan kepada anak-anak muda. Nah inilah filsafat orang condet. Salak dia tinggi, dia rebah lagi, hidup lagi seperti ini. Nah pohon salak yang udah telah berumur tua kan jatuh dia, nanti kembali muda lagi, dia tumbuh lagi seperti ini. Ya, makanya dijadikan filsafat kayak Jawa kan ambilnya pohon padi, makin berisi makin tunduk. Kalau kita nih karena nggak ada pohon padi, pohon salak seperti itu. Sama aja filsafat, nggak boleh kita merasa tinggi banget, sombong. Yang punya itu Allah. Seperti itu. Kami mencoba bagaimana memberdayakan warga sekitar ini untuk sebagai merawat, melestarikan daripada salak dan duku condet yang ada di kebun kami di sini ya, ya. Tentunya ada warga-warga sekitar yang tentunya mengelola di sini ya. Gitu. Dan mereka juga warga yang mengetahui asal-usul atau sejarah daripada ini. Sehingga pada saat ada yang berkunjung ke sini bisa langsung menerangkan, tidak harus saya. Jadi mereka udah secara otomatis bisa menerangkan sejarahnya seperti apa dulu. Karena warga sini dan juga termasuk tanahnya juga sekitar sini gitu. Kita saatnya ingin panen salak asli condet.
Asli buahnya seperti ini. Dari zaman nenek kakek saya itu, buyut saya itu sudah seperti ini alami, tidak ditanam. Dan sampai saat ini ada hanya di sini saja, di cagar buah condet yang milik Pemprov dari 2006-2007 dibebaskan dari kepemilikan warga ke Pemprov DKI, sorry. Itu. Mungkin agak sedikit rontok nih, jadi salaknya. Jadi batangnya ini harusnya tidak rontok seperti ini cara memetiknya, karena memang ini sudah dipetik sebelumnya dan juga keadaannya kurang baik ya. Kalau menurut saya ini kurang tua perkembangannya. Salak condet itu ciri khasnya seperti ini, dan jika kita sajikan atau kita buat antar, inilah ciri khasnya dia seperti ini. Tidak seperti salak lainnya ya, saya tidak sebutkan. Itu hancur seperti biji-biji kayak gini, satu biji begini, tidak sama batang tanda. Kalau di sini tandannya, mungkin bonggol gitu, satu bonggol ini satu tandan di sini bilangnya. Harapan saya di kebun ini supaya lebih luas lagi, jangan menjadi sebagai daerah laboratorium masalah salak dan duku. Biar lebih luas lagi, masyarakat bisa menikmati suasana sana sini. Ya contohnya areal sini kan sempit, biar diluaskan lagi, biar masuk mobil-mobil tamu, wisata. Sebab Condet ini kita lagi sedang giat-giatnya sebagai destinasi wisata. Sesuai dengan cagar budaya sini, semuanya dihidupkan lagi, dari persilatan, kulinernya, semuanya harus dihidupkan lagi di sini gitu. Harapan saya biar Pemda DKI lebih serius lagi untuk menata kawasan Condet menjadi destinasi wisata.